Apakah wajahnya sudah senyum? Luar biasa. Saya berdoa Seri Gunting ini dekat selalu di hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nanti hari Jumat kita akan merayakan ibadah Jumat Agung. Hari Minggunya ibadah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Benson Ari Manulang. Istri dan kedua anak saya tidak bisa ikut karena mereka harus mengawal ibadah dari pagi sampai sore di Lubu Pakam. Bapak Gembala Saudara Pak Maurus sudah sering ke sana. Luar biasa. Saya senang sekali karena Gembala Saudara adalah, saya sudah anggap sebagai abang rohani saya. Saya suka sekali kehidupan beliau. Saya banyak sekali belajar dari Pak Maurus. Beliau itu soulmate saya. Beliau ketua Fairwill juga, saya juga sekretaris Fairwill-nya. Jadi Gembala Saudara itu luar biasa Tuhan pakai, dan Ibu Gembala di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya akan berbagi seri firman Tuhan. Oh ya, makasih Delena. Puji Tuhan. Salib Kristus Yesus. Memang ini adalah rencana Tuhan Bapa di dalam hidupnya. Salib memang adalah kesengsaraan, tapi Alkitab mencatat melalui salib maka kemuliaan itu dicurahkan. Kadang-kadang kita ditempatkan Bapa di sorga mengalami kesengsaraan untuk mendapatkan kemuliaan. Yang mengerti katakan amin. Saya berharap Anda mengerti. Hampir semua obat rasanya pahit apa manis. Kenapa Anda tetap mau minum? Supaya Anda sehat. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidupmu, jangan langsung dimuntahkan. Sayang, obatnya udah dibeli. Brodex Brodex ini yang untuk anak-anak, Brodex yang cinta mesin yang kecil buat anak-anak, itu dibuat manis supaya anak-anak mau minum. Amin. Anda dan saya bukan anak-anak. Anda dan saya adalah anak Tuhan yang sudah dewasa, yang mengerti katakan amin. Amin. Mari kita belajar salib Kristus. Yesus mau rela disalibkan hanya untuk melakukan kehendak Bapa, untuk menyelamatkan Anda dan saya. Ini adalah perbuatan kasih yang tidak ada di dunia ini. Dari bahasa aslinya ada 4 kasih. Ada filia, ada eros. Tapi dari 4 itu, kasih agape adalah kasih yang tidak pernah menuntut balas. Mari kita sadari, apakah itu terjadi dalam hidup? Orang yang berbuat salah, engkau yang menikmati kesengsaraannya. Ada orang dunia berkata, berbahagia di atas penderitaan orang lain. Yesus mati di kayu salib bukan karena salahnya, karena salahmu dan salahku. Makanya kalau itu terjadi dalam hidupmu, belajarlah untuk memaknai salib itu. Kalau Anda ngerti ini, Anda dan saya nggak perlu sakit hati sama orang. Anda dan saya nggak perlu benci sama orang, nggak perlu dendam. Tapi dia salah Pak Pendeta, 100% salah dia. Anda emang nggak pernah salah. Kalau Anda sudah hidup kudus seperti Yesus, Anda boleh menyatakan itu. Masalahnya semua manusia berdosa. Anda pernah berbuat dosa yang sama, walaupun mereka berbeda. Saya senang kemarin Pak Maurus audio saya, Pak, tema bebas, sampaikan aja, bebas. Amin, saya bilang dalam hati saya. Yang penting jemaat di Sigrunting nanti semua masuk surga. Amin. Ngomong kanan kirimu, nggak apa-apa sakit, dikubah bilang yang penting masuk surga bilang. Ya mami Bu Gembala ya, jangan ngomong sama Bapak ya. Nanti saya nggak diundang lagi. Tapi kalau sama Pak Gembala saya nggak perlu diundang, saya tinggal minta, Pak, nanti minggu depan saya kosong ya. Karena memang saya sudah padat sekali sana, kan menjaga ibadah kami 3 kali. Karena sejak COVID itu kami harus buat ibadah 3 kali. Karena kapasitas, saya heran tadi, kursinya kok rapat banget, kami masih 1 meter loh. Dan beberapa saya lihat imam jemaat luar biasa, ada yang nggak pakai masker. Ini kan saya ada
saya bawa 2 masker. Istri saya selalu sediakan 1 plastik masker di laci mobil saya. Hand sanitizer itu selalu disiapkan karena saya pikir ada di sini tadi saya nggak bawa. Tapi memang iman jemaat ini dikasih tangan dulu. Saya harus belajar dengan saudara, amin. Sampai di mana tadi? Luar biasa. Kadang-kadang kita disalibkan seperti Yesus. Memang Tuhan udah ngomong kok, pikulah salib setiap apa? Bukan setiap tahun, bukan setiap minggu, setiap hari. Apa artinya salib? Salib artinya adalah perbuatan orang lain tapi engkau yang tanggung. Itu sakitnya di sini. Kalau engkau yang berbuat, engkau nanggung, engkau masih merasa gini, oh ya memang salahku kok. Tapi orang yang kau percaya tiba-tiba menipu hidupmu. Orang yang kau percaya tiba-tiba mengkhianati hidupmu. Itu sakitnya gak ketolongan. Kalau Anda dipijak kakimu di pasar sana, engkau gak kenal sama yang pijak, oh maaf ya karena salah, oh gak apa-apa. Tapi coba orang yang paling dekat denganmu pijak kaki jiwamu. Amin apa amin Bapak Ibu. Anda pernah ngalamin itu? Saya berdoa ya, pulang dari sini Pak Pendeta Benson Ari Manula, tidak ada lagi hatimu sakit hati, bersihkan semua. Kalau sakit kulit bisa diobatin pakai betadin. Kalau sakit hati, hanya hati yang bisa menyembuhkan. Jangan masukkan betadin ke mulut. Ini enak nanti makan siangnya. Udah masak ya Ibu Gembala ya. Ibu Gembala ini berkali tadi pagi, Pak langsung sarapan ya katanya. Aduh luar biasa. Saya bilang sudah Bu, ini berat badan saya sedang saya proses habis-habisan sekarang. Saya sedang berperang untuk ini. Kami beberapa jemaat kami banyak dokter, Pak Gembala dikurangi. Ya doakan saya bilang. Yang ini saya masih bergumul sampai sekarang. Oke. Salut. Coba next bawah. Gitu kan. Judas Iskariot menjual Tuhan Yesus dengan berapa? 30 keping perak. Saya mau beritahu ya, sebenarnya yang dibutuhkan Judas bukan uang, tapi trusting. Orang ya, kalau mencuri, merampok, misalnya dirampok 100 juta, pasti ditangkap polisi, uangnya udah tinggal 10 juta, berarti sudah habis 99 juta. Itu karena perampok butuh uang. Ini Judas, Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 27, itu dibuang uangnya kembali, dikembalikan. Berapa dikembalikan? 30 keping perak. Berarti sebenarnya tujuan Judas itu bukan uang, supaya dia tahu itu hanya alat. Tuh, coba dibuka ayatnya. Matius 27 ayat pertama. Lihat ini. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Ayat 3. Pada waktu Judas menyerahkan dia, pada waktu Judas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, maka apa? Menyesal. Siapa menyesal? Judas. Kenapa dia menyesal? 3 tahun lebih kurang dia lihat yang mati bangkit 4 hari. Nah cabus, yang buta melihat mendadak, yang lumpuh langsung lompat-lompat, yang bisu berkata-kata. Jadi Judas pikir, apalah itu kalau ditangkap dia bisa menghilang, dia bisa makin kuasa. Wow, langsung hancur itu semua orang tentara itu. Itulah pemikiran Judas. Makanya jangan menafsirkan Tuhan dengan pikiranmu. Makanya dia menyesal. Dia pikir Tuhan langsung lompat, atau dia panggil telepon malaikat, datang 100 malaikat, makan ini semua yang nangkap aku. Yudas berpikir begitu. Bukan uang yang utama, trustingnya. Dia salah menafsirkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Di sini kita banyak terjebak menjadi Kristen-Kristen yang gagal. Anda semaunya gue aja menafsirkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ondona betul, ini yang betul. Siapa bilang? Makanya dikembalikan itu uang, dia buang. Uangnya dia nggak ada 1 perak pun dipakai. Kalau memang dia butuh uangnya dipakailah separuh. Dikembalikan semua, menyesal dia. Loh,
ada Bapa dalam hidupnya. Ini yang membuat orang binasa. Jadi orang Kristen belajar mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kalau nggak kayak Judas, tafsirkanlah hal-hal rohani dengan rohani hidupmu. Jangan tafsirkan hal rohani dengan tafsiran jiwa dan pikiranmu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat keempat, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusannya dengan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Itu betul jawaban mereka. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, maaf, hatinya akan jadi pendek. Hidup itu anugerah, hanya satu kali, bukan setengah, bukan 1,5. Nikmatilah. Aduh, berat kali Pak Pendeta, semua juga ngomong begitu seluruh dunia ini. Ayo buka-buka ini, siapa yang paling berat? Jangan lihat ibu gembala senyum terus. Keluarga gembala itu berat kali masalahnya. Saya ngomong ini karena saya gembala. Betul nggak betulin aku? Mereka mendoakan Anda tiap hari. Beban mereka tuh seberat kilogram berat badanku ya. Saya tahu Pak Maurus dan Ibu itu orang pendoa. Mengerti. Pak Maurus itu suka sekali sama saya. Makanya dia angkat saya jadi sekretaris. Padahal saya nggak tahu apa-apa sebenarnya. Saya berdoa roh Judas ditolak dari tempat ini. Jangan ambil keputusan yang pendek, tapi berpanjang sabarlah di dalam hidup. Inilah Judas. Coba poin-poinnya kembali lagi. Petrus, mereka mendapatkan masalah yang sama. Petrus pun menyangkal Yesus. Itu sakitnya minta ampun. Baru diajak Yesus makan bakso beberapa jam sebelumnya. Dia ngomong sama orang, aku nggak kenal dia. Itu sakitnya minta ampun. Sakitnya minta ampun. Orang bisa langsung pingsan dengan itu. Baru 3 jam sebelumnya makan bakso sama Yesus, dibayarin sama Tuhan Yesus, dikasih nambah lagi 1 mangkok. Sudah dia bilang, aku nggak kenal dia. Anda pernah ngalamin itu? Mungkin bukan warna yang sama, mungkin mereknya berbeda, tapi esensinya sama. Ada pernah dikhianatin kan? Ajak bisnis nih, ayo patungan yuk, 10 juta, 20 juta. Tiba-tiba dia ngacil, dia bawa itu semua modal. Hal begitu kita nggak bisa hindari dalam hidup ini. Jalan tol pun nggak semua mulus, Bapak Ibu. Sama mereka, Petrus juga sama. Tapi apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka adalah Petrus kembali ke kawanan. Itu yang membedakan. Judas bukannya kembali, malah dia pergi ke hutan. Dia lihat ada tali di atas pohon. Dia pikir enak ini tali ke leherku. Dia ikatkan di sini dan mati. Tapi Petrus lihat ini. Tuhan pakai ayam berkokok. Amsal berkata, orang sombong itu seperti ayam jantan. Kesombongan Petrus dipatahkan dengan 3 kali kokokan. Jadi Bu Gembala, kalau ada yang masih banyak yang sombong-sombong di mana sini, kasih mereka ayam jantan dulu. Ini pesan buat Pak Maurus, Pak Gembala. Loh Bu, makasih. Ayamnya aku bagus sekali. Nanti malam kami akan potong. Itu bukan untuk dipotong, tapi supaya jadi rendah hati. Salah satu sifat yang sangat disukai Tuhan adalah kerendahan hati. Ayam hanya 3 kali berkokok. Ya, masih nanti suka sombong-sombong, saya minta nanti saya suruh Pak Maurus tiap khotbah taruh ayam jantan di sini supaya Anda ingat harus bertobat. Ayam berkokok 3 kali, Petrus bertobat. Yang membedakan Judas dengan Petrus, Judas pergi ke hutan, tapi Petrus kembali kepada kawanan. Luar biasa. Mungkin dia jalan tertunduk begini,
si Yohanes, Yakobus, Filipus. Loh, Petrus kenapa? Apakah masih ada kesempatan? Ayo lagi, kita persekutuan lagi. Ayo ibadah lagi, kita seributi. Ayo, jangan pergi, jangan lari, nanti kau binasa. Petrus kembali. Firman Tuhan berkata begini di dalam Mazmur 119 ayat yang 170. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak lupa. Saya akan bacakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Yohanes pasal 10 berkata begini, domba yang baik itu mendengarkan suara gembalanya. Anda mau alami seperti pengurapan Petrus, jangan jauh-jauh dari kawanan. Saudara tahu betapa fatal dan pentingnya arti sebuah penggembalaan gereja. Kalau saya rumahnya ini, anggaplah saya sebagai jemaat, mungkin aku sebagai orang yang sedang bekerja, karyawan, rumahku 1 kilometer dari sini, maka aku akan beribadah di sini dengan setia. Terlepas nanti Tuhan memanggil aku melayani di sini, itu urusan nomor 2. Tapi urusanku nomor 1 adalah hidup rumah rohaniku, aku harus pakukan di sebuah gereja. Itulah yang disebut domba. Di mata Tuhan Anda ini domba. Percayalah sama saya, domba tahu mana rumput yang hijau. Kalau kau tahu di sini ada rumput hijau, hal yang bijaksana Anda lakukan, jangan pergi kemana-mana, nikmatin rumput itu. Disitulah Tuhan menggenapi kehendaknya dalam hidup. Makanya kami di gereja di Lumbu Pakam, kami nggak pernah takut. Ada gereja-gereja, mohon maaf, mereka ngadu sama kami, Pak Gembala, dari gereja ini datang tim Pak, dibilang sama kami, ayo ke gereja kami. Saya bilang begini, loh kenapa nggak mau? Pak Gembala kok ngomong gitu? Loh kan diajak kan ke gereja, bukannya ke gereja, kemana aja kan? Iya, kan kami udah ke gereja sama Pak Gembala. Oh, jadi menurut ibu di tempat kita yang cocok ibu? Iyalah Pak Gembala, itu beberapa jemaat kami didatangi mereka. Saya sebaliknya, kenapa tidak mau? Mau disuruh? Oke Pak Pendeta, saya antar sampai depan gereja. Gak apa-apa, ini saya antar. Ini Pak, domba itu keterusan kita. Kita nggak mau ngejar-ngejar domba. Domba itu tahu di mana rumput hijau. Tapi datang tuh tiap minggu 400-500 orang di gereja kami. Saya mau udah bebas, diakan semua. Pengerja diakan ya, jangan coba-coba tarik jemaat orang lain, kecuali dia sudah 1000 tahun ke gereja, tarik dia sampai lepas pun tangannya boleh supaya dia selamat. Tapi kalau dia sudah ke gereja, jangan tarik-tarik, jangan iming-imingi. Saya marah, saya bilang. Makanya diakin kami, pekerja kami gak pernah menarik-narik jemaat orang. Saya jaga integritas. Kalau jemaat ditarik orang silakan, toh juga datang kembali kok kalau dia tahu rumput hijau. Dan itu kejadian. Pak, kami kembali. Pak, kami kembali dulu. Kenapa? Kenapa tidak di sana? Kan di sana sekali sebulan dikasih sembako. Kami tidak kasih. Enggak enak Pak ibadahnya. Lu apanya enggak enak? Ya enggak enak aja rasanya. Saya tahu tuh. Hakikat Tuhan itu yang membedakan. Kita harus belajar yang kalian apa di dalam itu dulu. Menjaga. Ini Petrus, dia kembali kepada kawanan. Jangan lari dari sana. Disitulah berkatmu, disitulah makanan rohanimu, disitulah engkau dipenuhi dengan Tuhan. Next ke bawah, coba ke bawah dulu. Seperti domba yang baik, next ke bawah. Lihat ini, sampai dicari sama gembalanya. Ini sempat domba ini lari. Kemana Inang, ibu, bapak? Aduh, mohon maaf, kemarin ada undangan minggu depannya, bulan depannya. Loh, udah sebulan kemana? Oh iya, kemarin ada pameran di mall, Center Void di Sun Mall, Sun Plaza. Oh iya betul. Bulan depannya lagi ditelepon, Pak kemana? Udah 2 bulan gak ke gereja. Oh iya, aduh badanku gak enak semua. Badan gak enak, cuma jempolnya dibilang badanku gak enak semuanya.
Udah setahun ditelepon, Pak kemana? Sinyal mulai hilang. Udah 10 tahun ditelepon, rupanya sudah mati. Ada ngerti maksudnya? Orang jauh dari Tuhan itu tidak sampai mana. Itu ada sesi-sesi episode. Makanya jangan pernah jadi domba yang liar. Kalau aku rumahnya 1 kilo di sini, saya akan duduk tiap hari Minggu beriman di sini, mendengarkan makanan rohani buat hidup, supaya aku seperti Petrus pada akhirnya diselamatkan, bukan seperti Judas akhirnya binasa. Lihat dulu next bawah. Oke. Puji Tuhan. Beberapa waktu lalu, ada mungkin belasan tahun yang lalu waktu saya ke Yerusalem, itu true leadernya ngomong begini. Bapak Ibu orang Indonesia tahu di sana true leader rata-rata sudah bisa bahasa Indonesia, malah pembar pasir-pasir. Mereka harus belajar itu karena banyak sekali orang Indonesia ke sana. Cuma 3 tahun ini karena si COVID ini nggak bisa. Bapak Ibu tahu kenapa dalam gambar yang ada domba digendong itu adalah domba yang nakal. Lalu kenapa digendong? Karena kakinya dipletokkan sama domba lain. Loh, maksudnya dipatahkan? Nggak sampai patah lah, tapi hampir. Loh, kenapa? Kok kejam banget itu gembala? Lalu diceritakan. Jadi dari banyak domba itu ada yang nakal. Udah dibilangin jangan pergi ke situ. Iya katanya, tapi setelah gembalanya pergi. Lalu pas aku, mana? Oh ya maaf terlambat. Tadi di sana lagi macet jalanan tolnya. Padahal tidak, dia menikmati di sana. Besoknya jangan pergi ke situ ya, bahaya. Iya Bapak Gembala, pergi juga ke situ. Udah dibilangin terang dan gelap nggak bisa kumpul. Tapi balik kali cowoknya Pak Pendeta, jangan, supaya saya injili. Betul, yang diinjili dia, bukannya cowok itu. Anda ngerti maksudnya? Alami waktu perempuan itu telepon, Pak ada cowok begini. Jangan. Tapi baik kali Pak, tiap hari udah makan belum saya, udah minum belum, udah mandi belum, udah batuk belum untuk batuk aja mukanya. Setelah 3 bulan perempuan yang sama telepon saya, tapi di handphone itu tangisan yang meledak. Dalam hati saya, rasain loh. Kita orang Kristen mungkin kita tertawa, tapi tanpa kita sadari dalam hidup kita sering kita begitu. Dibilangin yang baik gak mau. Udah kejadian tidak bisa mundur. Lu dari uang jilat sendiri, jangan suruh orang lain jilat. Anda ngerti maksudnya? Saya alami itu. Jadi gimana sekarang Pak? Lu mau gimana lagi? Aku disuruh pilih 2, pilih apa itu? Silakan. Loh, apa itu biasa? Loh, kamu udah tahu begitu kok. Kok masih coba-coba? Loh, yang pilih kedua, bisa. Kalau nggak mau, habis sudah. Anda mau pilih mana? Nggak ada yang bisa dipilih di situ. Anda ngerti maksudnya? Kasihan kan, miris kan. Jadi Tuhan itu ya, aduh hatinya itu lihat Anda dan saya itu. Dibilang gini yang baik nggak Bang? Tapi belum udah begitu, orang memang kesempatan bertobat itu selalu ada di dalam Tuhan, tapi kan too late, sudah terlambat. Haleluya. Anda senang hari ini? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau senang, silakan ya bersama ya. Amin. Ya, anak adik yang jomblo, jaga hidupmu. Hidupmu itu cuma satu, kesetiaanmu itu cuma satu. Jangan sampai jadi begitu. Jadi rupanya turun dari ini ngomong gini. Jadi kalau udah ketemu domba ini, maka disengaja kakinya diplecotkan supaya nggak suka lari. Jadi kalau Anda dipanggil sama Pak Gembala, puji Tuhan, surga bersorak. Berarti kakimu harus digitukan. Daripada setan yang menggitukan kakimu, mana lebih baik? Tuhan apa hantu? Lebih baik Tuhan yang menegur aku daripada kamu. Kalau Tuhan memukul aku kata Alkitab, dia membaru. Kalau Tuhan menegur aku, mengajar aku, dia anggap aku anaknya. Kalau anak tetangga mana ada aku urusin, anakku yang
orang lihat. Dibilangin baik-baik nggak mau, baik-baik kedua nggak mau, baik-baik kuadrat nggak mau, plak, selesai. Gimana? Masih mau pergi? Enggak lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Saya punya keponakan sekarang, dia udah gede, luar biasa, namanya Andre Nenggolan, bere kandung saya, mamanya idol saya. Waktu itu, waktu kami masih di Jakarta, 5,5 tahun yang lalu kami dipindahkan Tuhan dari Jakarta ke Lubuk Baka. Jadi mereka punya apa itu minuman yang dingin dan panas itu? Spencer. Jadi pas saya di situ, saya udah bilang, dia tanya, nakalnya minta ampun. Aduh, sekarang udah gede. Andre, kamu tahu nggak waktu kecil kamu nakal? Nggak tahu tulangmu, kamu nakal banget. Kamu waktu di TK, waktu ibu gurumu ke kamar mandi, kamu minum itu teh manis dari ibu guru, lalu kamu bilang gini sama temanmu, awas ya, ngomong ya, kamu ya, cekik ya kalau ngomong ya. Iya, namanya anak TK digitukan sama preman. Datang bu gurunya, loh, sama minum teh manisku, ayo ngaku, diam semua. Tadi, aku cekik ya, kalau cepat, kalau tidak aku pukul semuanya. Luar biasa. Rupanya preman ini langsung bertobat. Andre bu, datanglah surat cinta kepada orang tuanya. Andre bu luar biasa. Akan di rumah. Pak. Luar biasa, orang bukti. Dia mau tamat kuliah. Saya udah bilang waktu di situ, Andre, jangan yang merah itu. Anas. Oh Anas ya tulang, iya, yang biru aja. Ingat, oh iya, coba ya. Aku lihat dia bikin gini. Oh ya, yang biru. Tapi kayak gini saya, waktu di saya diginiin. Saya ginikan wajah saya. Dia coba mau merah. Andre, yang merah Anas sakit. Oh iya, yang biru ya. Iya, yang biru. Yang biru. Waktu saya nggak lihat betul, waktu dia buka sedikit, tak biarin. Dia minum, mau lagi? Enggak. Sejak itu dia nggak pernah minum itu lagi. Kok bisa bahagia kali semua ini jematin hari ini? Gara-gara keponakan saya si Andre. Maaf, sering sekali kita begitu dengan Tuhan. Tuhan sudah bilang jangan, tapi Anda tetap ngeyel. Sangat alas air masuk. Ini aku ngomong-ngomong ilustrasi fakta begini, itulah fakta hidup kita. Udah dibilang ke gereja, oh di sana ada disko. Dia korbankan tidak ke gereja hanya gara-gara diskon. Coba kalau pas dia digijinin dia diskon, semua jemaat Anda di sini semua ada di gereja pengangkatan, tiba-tiba dia ketinggalan sendiri. Kasihan. Bapak Gembala udah capek-capek menggembalakan dari dasar, dari nol, akhirnya binasa juga. Buat apa? Mari belajar seperti Petrus. Dia kembali kepada kawanan. Dia tahu dia mungkin berpikir gak mungkin aku dimaafkan. Makanya 3 kali dia menanyakan Yesus. Berapa kali Tuhan berkata kepada dia, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Berapa kali? 3 kali. Yesus menyembuhkan hatinya. Orang yang kembali kepada Tuhan pasti hatinya dipulihkan kembali. Percaya sama saya. 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali Tuhan kasih obat sama dia. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi kau. Gembalakan aku dengan. Kedua, Petrus, apa kau mengasihi aku? Engkau tahu aku mengasihi. Gembalakan. Ketiga, Petrus, apa kau mengasihi? Lalu sedihlah hati Petrus, kata Alkitab. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi. Tanpa Petrus sadari, Tuhan sedang menyembuhkan hati. Karena rasa bersalah itu sakit sekali. Itu hampir mirip-mirip sakitnya dengan lagi rindu akan cinta dengan seseorang. Sakitnya nggak tertolong. Kalau sekarang kan sudah enak, yang pacaran bisa video call, lihat wajahnya. Kalau dulu waktu saya pacaran luar biasa. Waktu itu saya masih di LN, di luar negeri, itu 5 tahun saya di sana. Hanya 2 kali setahun saya upload. Karena setiap saya upload, karena istri saya guru Nias, guru Harefa, ada di sini orang Nias.
saya harus habis 3.000 ringgit. Bayangkan itu, berenang aja Pak Pendeta, mau mati di laut. Bayangkan, tapi demi cintaku kepada dia. Cinta itu mengalahkan segalanya. 15 tahun kami menikah sampai sekarang, satu kali pun saya nggak pernah marahin dia. Ini bukan bicara hebat-hebatan, ini berbicara tentang pengabdian. Karena kalau aku sakitin dia, sama dengan aku menyakiti hati Tuhan. Amin. Suami-suami, baik-baik sama istrimu. Kalau engkau belum bisa memberi yang terbaik buat istrimu, minimal jangan sakiti hatinya. Senang ini ibu-ibu menetapkannya. Ibu-ibu, laki-laki gak perlu banyak bicara, simpanlah cewek nanti sampai di surga. Laki-laki itu perlu, suamimu pulang, engkau sudah selesai mandi, jangan pakai daster yang sudah koyak-koyak yang sudah 100 tahun, pakai baju yang cantik. Lalu suamimu masih di pintu, tiba-tiba tasnya jatuh dari tangannya karena ada harum yang luar biasa. Sikat gigi 10 kali satu hari. Jangan ibu-ibu sikat gigi sekali 3 hari. Jangan. Atau Pak Pendeta, Gusti udah punya cucu, udah 20 tahun kami menikah. Salah, siapa bilang? Sampai detik ini setiap saya mau mandi, selalu saya ngomong sama istri saya, "Ma, mandi dulu ya." Iya. Hal kecil, tapi kami pelihara. Makanya badai-badai begitu nggak ada sama kami. Itulah yang membuat yakin kami sama pekerja engkau sekali dengan Pak Jambal. Itu dari berek kami. Pak Gembala nggak pintar khotbah, Pak Gembala nggak pintar melayani, tapi kami lihat keluarga Pak Gembala. Itu yang mereka mau. Saya copy paste. Jangan suami-suami kau di luar jadi pahlawan, di rumah kau jadi pecundang. Tuhan tidak suka. Buat apa kau diginikan orang di luar, di rumah, istri dan anak-anak tidak suka sama aku. Saya terlambat 1 jam aja sudah ditelepon sama anak, "Papa kok belum nyampe di rumah?" Saya harus bicara ini. Tiba-tiba Tuhan belokkan bisu. Mari kembali kepada Bapa. Apa yang membuat Judas binasa? Karena dia lari dari kehendak Tuhan. Apa yang membuat Petrus akhirnya diselamatkan? Padahal mereka mempunyai masalah yang sama. Petrus kembali kepada panggilan Tuhan. Dia tahu belum selesai. Akhirnya Petrus menjadi rasul yang terbesar dengan Paulus. Siapa yang mendapatkan hukuman salib terbalik? Petrus. Atau dia ditangkap oleh orang-orang Romawi, hukum dia disalibkan. Petrus berkata dengan lantang, "Tunggu, jangan aku dihukum salib, lalu hukumlah aku dengan salib terbalik, karena salib Tuhanku itu terlalu mulia buat orang pecundang begini bertobat. Tuhan pakai dahsyat luar biasa." Heran aku kuasa Tuhan, jagonya minta ampun. Kenapa kita harus ragu? Kenapa orang Kristen masih pergi ke dukun? Petrus mati dalam kemuliaan Tuhan, disalibkan terbalik, kepalanya dibakar. Dia mendapatkan kemuliaan yang besar. Dia tahu pekerjaannya belum selesai. Andaikan dia di sini, dia putus asa mengambil jalan pintas seperti Judas, maka Petrus tidak akan pernah disejarahkan oleh kehidupan ini dan oleh Tuhan. Apapun yang kau alami sekarang, mungkin masalah kita dengan mereka beda-beda sedikit, mereknya berbeda, tapi intinya kan sama. Ada dengan saya mempunyai pergumulan yang mustahil. Saya mengingatkan ini, kembalilah kepada kehendak dan panggilan Tuhan. Hidupmu belum selesai, jangan pernah akhiri hidupmu, karena yang mengakhiri dan mengawali hidup kita hanya Tuhan yang berhak. Saya akan tutup dengan kesaksian. Nah, saya sudah lapar sedikit. Corona ini luar biasa, sudah jalan 3 tahun. Kami 4 kali dihantam corona, terpapar keluarga. Tapi saya cuma 2 hari saja demamnya. Itu waktu Delta yang paling berat. Kalau Omikron sekarang nggak terlalu berbicara. 4 kali dihantam.
luar biasa. Sebelumnya tahun 2019 Tuhan bawa kami ke sini, Bapak Ibu, lebih kurang 5,5 hampir 6 tahun. Pak Maurus tahu itu. Baru 6 tahun kami di Lubuk Bangkau. 3 bulan pertama istri saya nggak mau, pindah, ambil surat, pindah sekolah lagi. Barang-barang kita gimana, rumah kita gimana, kendaraan kita gimana. Saudara tahu Bapak Ibu, yang kami bawa barang kami di Bandara Kuala Namu cuma 3 koper baju, selebihnya dibagi semua. Berebutan semua famili teman. Aku sofa, aku televisi plat, aku kereta, tak bagiin semua. Apa yang kita tabur kita pasti tuan. Kami bagiin semua, cuman bawa 3 karung, 3 koper baju, karena di pesawat nggak bisa banyak-banyak. Anda tahu, nggak nyampe sebulan, semua perabot kami dihitung istri saya hampir 60 juta. Itu kami dapat kantong itu hampir 100 juta. Disalamin sama orang. Subuh udah mau berangkat, jam 12 telepon, Pak 5 menit aja ketemu. Saya udah ngerti sebenarnya sih, cuma kan kasar kali. Transfer aja Pak, kan kasar. 5 menit aja Pak Beben. Saya dipanggil sana Beben, bukan Benson. Mau ketemu sebentar aja Pak, karena Bapak besok mau berangkat, mau pindah ke Sumatera. Ketemu, salam, dikumpulin semuanya. Saudara tahu kalau udah kemurahan surga itu turun, nggak ada yang bisa ngalahin. Kami ini belajar dari hamba Tuhan, kami orang miskin Bapak, kami hamba Tuhan. Saya nyampe di Bandara Kuala Namu, mobil ada satu di situ. Pak Gembala ada yang kasih, tapi maaf katanya syaratnya jangan tanya siapa yang kasih. Dikasih saya mobil otomatis Toyota Avanza, dikasih bulat-bulat, bukan lonceng, bulat-bulat dikasih. Saya pakai itu 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ada lagi anak Pak Gembala, saya lihat mobil Bapak sudah lama. Enggak, masih bagus, saya udah bawa kemarin itu Pulau Nias mana loh Pak? Pak, gantilah Pak, cari mobil buat Bapak yang suka. Bapak pilih, mana mobil yang Bapak suka? Ambil. Ada begitu kan, bisa gitu enggak? Saya lupa, 1 bulan baru saya OPK karena dikejar terus. Saya bukannya dikejar utang-utang, tapi dikejar orang mau ngasih. Cepat Pak, mana mobilnya? Oh ya dulu maaf, aku belum sempat ke meja. Pak, dia malah cepat cari mobil. Ada pernah begitu kan? Apa Anda yang kejar-kejar utang? Jadi saya dikejar bukan karena minta, pengen cepat, cuma dikasih mobilnya supaya ditransfer Pak. Pilih yang itu, bukan pohon-pohon jauh itu, nggak itu mobilnya. Otomatis 10 menit ditransfer 4 kali, karena sekali ngirim dia 1 juta. Kalau masalah berkat Bapak Ibu, maaf ya, makanya di mimbar selalu saya berkata, jemaat Tuhan jangan pernah berkeinginan ngejar berkat, mati kau nanti di situ. Kejarlah Tuhan, maka berkat mengejar. Amin. Teman-teman saya sudah setengah mati, 4 tahun dia cicil, tiap bulan 3-4 juta. Saya 10 menit langsung dikasih. Kalau bukan Tuhan siapa? Makanya saya nggak pernah takut Bapak Ibu dari hidup ini. Saya ngomong begini karena ini fakta. Dia mobil lamanya saya kembalikan, masa begitu? Tapi di rumah saya nggak muat lagi. Bayangkan bisa begitu, teman-teman saya. Luar biasa Pak, saya bilang grace. All by His grace, semua karena anugerah Tuhan. Itu. Jadi apa yang kami tabur pas kami pindah, semua dikembalikan sama Tuhan. Kami nggak pernah ngutang, nggak pernah ambil dari gereja untuk 1 sendok pun di rumah kami. Semua dari berkat Tuhan. Tahun 2019 pertengahan, pulang kami dari luar kota, saya sudah agak capek. Istri saya biasanya kalau malam nggak pernah naik kereta, selalu sama saya. Tapi kali itu dia bilang, Pak, izin saya naik kereta, mau ke Indomaret sama Ma, ini udah malam, udah mau jam 7. Sebentar aja Pak, Papa capek, biar saya naik kereta aja. Kayaknya naik kereta lagi. Setengah jam Bapak Ibu, mulai turun hujan. Saya coba bingung, saya WA, Mama dari mana? Ini hujan loh Ma. Tapi dia selalu pakai helm dan nggak pernah kencang bawa kereta. Saya udah curiga gitu, kayak saya tuh ada kerasa nggak enak gitu. Ada pernah ngerasa gitu? Suami atau istri-istri, kalau suamiku kok lama kali pulang gitu, atau suami-suami pernah ngerasain gitu? Kok lama kali istriku ini di pasar karena nawar, harga ikannya naik, nawar sampai 1 jam di situ. Luar biasa, itu pengurapan istri itu luar biasa. Saya nggak bisa begitu. Saya kalau sama istri ke mall, Ma, anak-anak
Pak, silakan. Selesai dan panggil saya cari kafe, saya ngopi di situ. Daripada saya tungguin di sini, bisa berjam-jam di situ. Tapi ibu-ibu pengurapannya betisnya kuat sekali, luar biasa. Jangan sampai besar pasak daripada tiang ya. Nanti malam konseling lagi nanti. Betul. Saya kalau ditelepon tanpa nama, saya 3 kali tidak angkat. Tapi kalau sampai telepon sampai 4 kali saya angkat. Telepon 3 kali saya angkat. Telepon 4 kali saya angkat. Pak, Bapak atas nama suami ini. Loh, dia ini istri saya. Di mana dia? Pak, istri Bapak baru saja menabrak truk yang sedang menurunkan pasir di pinggir. Dan kami sekarang sedang bawa ke klinik terdekat. Saya masih ingat celana pendek orang begitu. Ayo, anak-anak saya nggak tahu lagi. Dengan mobil berangkat. Lalu saya lihat dari klinik Bapak Ibu, itu bidangnya tangannya gede, masuk di sini. Rupanya Bapak Ibu waktu mulai turun hujan, jadi kaca helmnya itu kabur. Lari-lari mungkin 50-60 karena buru-buru mau pulang ke rumah. Dia hantamlah truk itu dan dia terjerembab terlempar ke kolongnya. Pecahlah tengkorak depan. Saya lihat yang saya ucapkan cuma satu, Ma. Dia bilang, Pak, saya pegang tangannya. Pak, jangan ngomong dulu banyak, Pak. Jangan ngomong dulu banyak. Iya, Ibu Bidan. Itu dokter kami, yakin kami ada dokter senior, diagnosis di Grand Medistra Luhut Akam. Baru mendarat dari Korea, langsung dijemput suaminya. Ma, cepat! Ibu gembala kecelakaan. Belum pulang ke rumah ibu ini. Langsung datang dia ke klinik itu. Klinik itu juga ada anak buahnya. Ibu dokter. Dia lihat, segera bawa. Dia dokter, dia tahu apa yang dia katakan. Segera bawa ke Grand Medistra. Nyampe Grand Medistra, semua perawat, cepat masukkan MRI. Luar biasa. Anak-anak masih bisa senyum-senyum. Mama, kenapa Papa? Tenang nak, saya masih bisa tenang. Betul begitu Bapak Ibu. Udah begitu masih bisa senyum sedikit. Tapi di dalam sebenarnya udah gini. Sampai sana datanglah ibu dokter dan dokter satu lagi. Pak Gembala, mohon maaf. Kenapa? Kenapa minta maaf? Saya begitu sama dia sama pekerja saya. Kalau tidak dilakukan operasi secepatnya, 3 hal ini bisa terjadi: mati, lumpuh, dan infeksi seumur hidup. Karena pecahan kaca, pecahan tulang masuk ke dalam. Wajah Pak Gembala masih bisa senyum, ya, masih bisa sedikit. Oh gitu ya. Saya pikir mimpi ya, karena tadi saya cepat tidur, mimpi gitu. Saya coba tidak, saya tidak mimpi kalian. Lalu saya bilang, lalu operasinya akan besar Pak Gembala. Lalu kepalanya akan dibelah separuh. Lalu kepalanya dibuka. Lalu setelah itu rambutnya akan gundul minimal setengah tahun. Kalau Anda jadi saya dalam posisi, tolong saya dikasih nasihat. Apa yang Anda maksudkan? Kalau pada saat itu Anda jadi saya, apa yang Anda akan lakukan? Oh, berdoa apa kita baca Alkitab? Luar biasa nasihat cacat. Anda ngerti maksud saya? Kalau udah begitu, Anda masih bisa ingat yang lain? Itu fakta sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Wajah saya sudah saya langsung tunduk. Tuhan, apakah ini akhir dari istri saya? No answer, tidak ada jawaban. Saya cinta dia, love her so much. Almarhum bapak mertua polisi, nggak suka sama pendeta. Bulan-bulan awal saya ditolak, tapi pendeta itu gigih, saya tetap datang. Saya pulang ke luar negeri, saya bilang, Dek, udah kita putus aja, kasihan kamu. Dia bilang, sampai kapanpun aku nunggu pendeta. Luar biasa. Wanita kalau sudah hatinya jatuh cinta begitu, nggak ada yang
bisa menghalangi. Itu membuat saya setia sama dia, karena dia mempertahankan saya 2 tahun baru kami menikah. Makanya kehamilan pertama anak kami balik dari luar, balik ke Indonesia. Karena kalau di Malaysia itu Bapak Ibu, anak yang lahir itu akan ditandatangan oleh Menteri Kesehatan Malaysia, walaupun kita orang Indonesia. Saya nggak mau. Makanya anak pertama kami itu benih dari luar. Nah, orang bilang mirip orang Jepang, katanya mirip orang Jepang yang orang Thailand. Memang betul, pada waktu itu kami transit di Thailand, karena setiap bulan saya harus pergi keluar negara Bapak Ibu, nggak bisa langsung stay. Anda ngerti tuh, yang sering-sering keluar negeri Anda ngerti. Hanya 29 hari waktu kita harus cop-cop lagi. Makanya paspor saya itu copnya banyak sekali. Harus muter ke Singapura, ke Thailand, ke Brunei Darussalam, balik lagi ke Malaysia. Nanti keempat baru balik lagi ke Indonesia, baru balik lagi. Capek sekali misi di luar ini. Tapi akan terjadi malam itu. Sudah, itu kasih pulpen Bapak Ibu. Itu bagaikan ribuan kilometer jauhnya dari tangan saya ke kertas. Ayo bagaimana? Tolong tanda tangan. Harus segera diambil tindakan. Ada fotonya Bapak Ibu. Ini kepalanya sudah digundung. Mohon maaf ini tertutup sebagian. Ini 3 hari guys. Dokter bilang bisa masuk 5 menit. Jangan tanya apa-apa Pak. Jangan tanya gimana kenalnya, truknya besar apa kecil. Nanti langsung gini Pak. Anda ngerti karena itu otak. Itu otak. Jadi saya datang, dia lihat saya. Dia lihat saya. 5 hari baru bisa ketemu dengan putrinya. Next. Ada 3 video dikirim dokter kami itu. 2 video langsung saya hapus. Saya nggak pernah melihat kepala orang dibuka. Video yang satu masih ada di laptop saya. Kapan-kapan yang mau minta sama saya. Ini videonya. Waktu kor sebesar ini, kiri kanan memecahkan yang di sini supaya ini dibuka. Ini saya screenshot. Next. Ini puji Tuhan, dia ketemu sama putrinya setelah 5 hari. Lihat ini putrinya, kami dikasih kamar VIP di Grand Medistra oleh dokter. Ini dia suka cinta sekali dengan kedua putrinya. Kedua putri saya 2 tiap malam. 2-nya cuma 1. Tuhan Yesus udah lindu sama mama. Lihat kerinduan mereka tergenapi setelah 5 hari. Next bawah. Saya harus beli rambut palsu. Rupanya rambut palsu mahal 1 juta lebih. Saya beli di Pekisa. Makanya wanita-wanita, rambut yang palsu aja mahal, apalagi yang asli. Berikan tepuk tangan buat saya. Hanya peliharalah rambutmu adalah mahkotamu. Kalau gugur 1-2 lembar, jangan pernah bersungguh-sungguh. Berterima kasihlah. Ingat pesan bagaimana, rambut palsu aja mahal. Rambut palsu. Puji Tuhan, setelah 6 bulan ini rambutnya sudah original. Beauty come back again. Cantiknya sudah kembali. Setelah 10 hari, saya ingat hari Minggu pas perjamuan kudus. Saya harus layani perjamuan kudus. Yang kedua setelah itu kami jemput ke rumah sakit. Semua diaken pekerja datang ke rumah. Sampai malam, dokter bilang, tolong ya pulanglah kita ya, kasihan Ibu Gembala harus istirahat. Mereka cinta sekali dengan Ibu Gembala. Makanya jangan susahin Ibu Gembala ya. Sekali sebulan ganti-gantian ngajak makan bakso. Ini pesan prophetik. Yang kalimat ini saya tidak siapkan sebelumnya. Jangan kalau datang sama Ibu Gembala bawa apa? Bawa masalah. Kasihan Ibu Gembala itu, supaya umurnya panjang. Bawa sayur, bawa ikan, bawa roti. Ngapain datang ida bawa masalah? Oh tidak, ini karena khotbah Pak Pendeta Benson Manulang. Saya bawa berkat dari Ibu Gembala. Kalau kau memberkati hamba Tuhan, itu kau sama dengan memberkati Tuhannya yang di surga. Malamnya setelah semua pulang, saya cium pipinya. Saya suka sekali sama dia. Dia bilang gini, Papa bisa nggak minta satu permohonan? Apa itu?
besok pagi tolong mama dibawa jalan-jalan ke mall. Saya tahu gini Bapak Ibu, bayangkan baru kan pulang, ini kan takutnya, oh ini tes ini, saya tes. Mall di mana? Kalau dia bilang mall di Samosir, betul dia gini. Kalau dia bilang mall yang di pinggir hutan, betul dia begini. Udah habis lah sudah, udah gres, udah gila. Saya tanya, mall mana sayang? Sun Plaza, luar biasa. Lurus Bapak. Jam 8 pagi mobil saya buat tempat tidurnya di belakang. Sering kami kalau keluar kota itu kami buat tempat tidur di mobil karena kami cuma berempat. Pagi jam 8. Anda tahu pulang ke rumah jam berapa? Jam 11 malam baru pulang. Saya buat mereka jadi kru. Ratu 3 orang itu saya jadi ajudannya. Pendeta-pendeta harus bisa begitu. Anda di mimbar jadi tuan, di rumah jadi ajudan sesekali. Kenapa? Jam 8 sampai jam 11. Sekarang tiap lewat dari situ, ibu gembala rem kami dari Jakarta udah ngomong, Beben, jangan pernah kasih lagi naik kereta. Iya Bu siap, cuma 3 bulan, ke-4 bulannya dia naik kereta nanti. Jadi setiap lewat, Ma, itu loh tempat mama tabrak. Oh ini, kok ini? Iya lucu aja. No trauma, tidak ada trauma sama sekali. Anda pernah belajar sepeda, jatuh ke selokan, sampai 1000 tahun gak mau naik sepeda lagi. Trauma. Istri saya bebas, tiap hari lewat tempat kejadian perkara, dia tertawa melihat. Hidup yang bebas. Tuhan itu luar biasa. Saya mau beritahu Bapak Ibu, apa yang Anda lepaskan di dalam kemuliaan Tuhan akan kembali kepada saudara. Sekarang istri saya sudah cantik kembali, luar biasa. Kalau kita nanti berdiri bersama-sama, saya tahu saudara hari ini sudah dijangkau oleh Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa.